Selamat pagi pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya membenarkan bahwa belum ada investasi asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Pengakuan tersebut diungkap di sela-sela kunjungan Presiden di APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun Jokowi bersikeras bahwa investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 18 November 2023 dengan tema Pepesan Kosong Investasi Asing IKN. Bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900 dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Alhamdulillah baik. Mbak Kania, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pepesan kosong investasi asing IKN, kita akan bahas dulu sedikit mengenai sejumlah headline utama di harian Media Indonesia pada hari ini, edisi 18 November 2023. Yang pertama Mbak Kania, ini mengenai politisi PDIP yang meminta operasi senyap diakhiri. Operasi senyap ini berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pemasangan APK. Ini pemilunya belum berlangsung, masa kampanyenya belum resmi dimulai bahkannya, tapi ternyata alat peraga kampanye itu bisa membuat kegaduhan sedemikian rupa ya sampai sekarang ya. Iya, karena marak di mana-mana. Karena sudah ada di mana-mana begitu ya. Karena marak di mana-mana, kemudian penindakannya juga seperti yang tidak diharapkan, ada saling lempar, begitu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, karena belum masuk masa kampanye. Bawaslu pun juga mengatakan belum waktunya bagi Bawaslu untuk menindak begitu. Nah, kalau kita bicara soal pemasangan APK ini, yang pasti jumlah APK ya, dari jumlah APK yang terpaksa harus diturunkan gitu misalnya. Kita ambil contoh saja misalnya di kota Yogyakarta begitu ya, ada misalnya milik PSI yang melanggar sebanyak 270 buah, PAN 124, Gelora 113 dan lain sebagainya begitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwa ada ketentuan yang tidak ditaati. Nah, muncul kemudian dugaan, gitu ya, dugaan keterlibatan aparat dalam hal ini yang memang masih harus dibuktikan. Tapi kemudian ada seorang politisi dari PDIP yang mengatakan sudah akhiri saja begitu ya operasi senyap dalam tanda kutip ini begitu. Ya, seperti yang kita saksikan ini ya, baliho-baliho yang mulai muncul di sudut-sudut kota yang banyak dari baliho-baliho ini tidak memenuhi aturannya juga begitu. Nah, siapa yang harus melakukan penindakan? Wajar sebenarnya kalau kita melihat dalam semangat kompetisi ya Pilpres itu kan paling tidak ada beberapa pihak yang bertanding, bahwa kemudian salah satu calonnya itu adalah anak presiden. Tentunya bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kompetisi tersebut menjadi lebih sensitif gitu ya, untuk memastikan paling tidak aparat ini memang bergerak fair gitu dan netral. Itu yang ingin sekarang diuji begitu ya, apakah kenetralan itu terlihat atau tidak gitu. Ya, karena memang udah banyak laporan dari teman-teman saya juga mengatakan sudah sedemikian banyak begitu ya spanduk-spanduk yang bertebaran begitu ya. Bahkan informasi bukan hanya di tengah kota ya Mbak ya, tapi di pinggiran kota, di tempat-tempat yang mungkin nggak ramai juga katanya ada spanduknya juga di situ. Ada spanduknya juga. Nah, ini kan sebenarnya agak lucu ya, kalau tidak ramai kemudian kenapa harus pasang spanduk di situ gitu. Padahal spanduk itu sebenarnya kan untuk alat namanya juga alat kampanye, alat promosi. Harusnya di tempat-tempat ramai begitu ya. Harusnya di tempat-tempat ramai. Tapi kalau berdasarkan dari artikel ini kemudian diungkap bahwa ada memang operasi pemenangan Prabowo Gibran di beberapa daerah seperti di Jawa Timur yang melibatkan ini lagi-lagi sumber dikutip oleh Media Indonesia 18 Polres, berlangsung juga di Sumatera Utara. Diduga kemudian kecenderungan penyebaran baliho di lokasi yang sepi penduduk ini justru karena memang ada katanya dari pihak aparat untuk menjalankan perintah. Gitu ya. Sehingga akhirnya ya yang penting dipasang dulu, lokasinya gitu ya. Mau sepi atau tidak gitu, yang penting sudah dipasang, sudah ada laporan. Nah, tapi ini kan sebenarnya sesuatu yang ingin kita hindari ya, gitu ya. Ada dugaan-dugaan kecurangan, ini kan narasinya semakin sering kita dengar juga ya. Tapi ya memang itu adalah konsekuensinya ketika kita melihat memang ada anak presiden yang maju begitu dalam kompetisi ini, memastikan kenetralan itu ya memang harus bisa diupayakan mungkin dengan lebih tegas lagi gitu ke depannya. Betul, makanya kita ke headline selanjutnya. Ini berkaitan dengan, kalau tadi kita bicara mengenai dugaan pelanggaran kampanye, kita berbicara mengenai dugaan pelanggaran pidana sekarang, mengenai dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tidak sedikit bahkan yang berharap dan kemudian menebak begitu ya bahwa pada dalam pemeriksaan yang kedua kemarin Firly Bahuri setelah diperiksa pasti akan ada penetapan tersangka. Tapi ternyata tidak juga. Tidak juga ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada penetapan tersangka meskipun itu mungkin bukan Firly. Dan kemudian yang membuat
banyak orang yang membicarakan kasus ini mengenai posisi Firly ketika keluar dari Bareskrim Polri begitu ya, posisinya yang berada di dalam mobil terkesan kayaknya ngumpet begitu bahkannya. Itu beneran ngumpet atau enggak tuh sebenarnya? Atau mungkin lelah ya? Mungkin lelah aja. Mungkin lelah. Lelah merasa perlu istirahat di dalam mobil begitu ya setelah dikejar-kejar wartawan karena sudah 3 kali mangkir. Sudah kali 3 kali Jadi mangkir, memang betul. ditunggu-tunggu sekali kedatangannya begitu dan kemudian itu yang terjadi begitu yang kemarin kita lihat dan memang foto dan videonya juga viral sekali begitu ya, memperlihatkan bahwa nah ini dia ya tayangannya kita saksikan bersama-sama seperti ngumpet gitu dari jepretan foto dan juga pengambilan gambar dari beberapa wartawan yang sudah lama menunggu, padahal ini keluarnya juga dari pintu masuk yang tidak biasanya katanya kan seperti itu, tapi tetap saja yang namanya wartawan gitu ya berhasil mengendus gitu ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan kasus ini memang ada seorang peneliti dari ICW yang mengatakan bahwa ini kok sepertinya berbelit-belit gitu ya, terutama Polda Metro Jaya yang dalam hal ini menangani kasus ini, melihat perkembangannya merasa bahwa ICW merasa bahwa Polda Metro Jaya itu semakin berbelit-belit dalam menangani perkara, padahal seharusnya keyakinan dari ICW sudah ada penetapan tersangka karena sudah banyak barang bukti yang dikumpulkan, sudah dilakukan penggeledahan, sudah dilakukan penyitaan, puluhan saksi dan juga beberapa ahli juga sudah dimintai keterangan penyidik. Ini sudah masuk dalam tahap penyidikan tapi belum juga ada tersangkanya begitu ya. Nah, ini berarti kita masih tunggu perkembangan dari kasus ini dan nampaknya untuk kali berikutnya mungkin Pak Firly untuk tidak menghindari wartawan ya atau bagaimana menurut kamu? Iya, kalau capek jangan tiduran banget gitu ya di dalam mobil ya, mungkin harus agak tegak gitu biar kesannya nggak terkesan. Dan kemudian juga yang menarik adalah kemarin dirilis keterangan pers oleh Firly yang mengatakan bahwa atau mengklaim bahwa dia akan kooperatif dalam kasus ini ya. Tidak lama setelah kita melihat ada video itu yang kemudian menghindari wartawan, akan tetap kooperatif, yang penting akan datang pada saat pemeriksaan tapi sudah 3 kali mangkir. Iya, mungkin nggak perlu diam-diam gitu ya kalau lagi diperiksa, keluar juga seperti itu. Kita ke headline selanjutnya Mbak Kania, di tengah situasi politik yang mungkin mengundang perhatian, kita juga tidak boleh lupa mengenai saudara-saudara kita di Palestina, di mana sampai saat ini peperangan masih terus terjadi dan kondisinya semakin memprihatinkan karena nasib pasien di Gaza kritis. Sejumlah rumah sakit sudah mengalami gangguan, bahkan rumah sakit Indonesia dikatakan berhenti beroperasi. Sudah tidak bisa menerima pasien lagi ya, sudah membludak pasien yang diterima, bahkan dikatakan dengan kapasitas hanya untuk 140 pasien yang ditampung sejauh ini sudah lebih dari 500 orang, sehingga kemudian dari pihak rumah sakit sudah tidak dapat memberikan pelayanan yang lebih lanjut lagi, walaupun kemudian masih diberikan tempat tidur kepada pasien begitu. Ada kemudian dikatakan juga 45 pasien membutuhkan intervensi bedah yang mendesak, tapi karena kurangnya pasokan membuat pembedahan juga tidak bisa dilakukan. Jadi ini kondisinya memang sudah kritis begitu ya. Ada kemudian dari juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal yang mengatakan untuk dari pihaknya gitu akan terus melakukan penanganan situasi kemanusiaan, berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan secara intensif dengan otoritas setempat. Jadi memang akan terus melakukan upaya untuk paling tidak menangani situasi kemanusiaan di Gaza yang khususnya masalahnya sangat terbatas saat ini, terutama untuk masuknya bantuan kemanusiaan begitu ya. Yang kita ketahui memang sudah ada resolusi DKPBB sebenarnya yang disepakati, yang antara lain memastikan bahwa jeda kemanusiaan seharusnya bisa berlangsung lebih panjang begitu ya, untuk memastikan bahwa situasi seperti ini ya bisa segera ditangani karena situasinya memang sudah mendesak di sana. Betul. Tapi sepertinya Israel lagi-lagi menolak. Iya, setiap kali melihat video-video dari Palestina itu rasanya sedih sekali dan miris sekali begitu ya, Mbak Kania ya. Kita ke topik kita pada hari ini, pemirsa dan juga Mbak Kania, ini mengenai pepesan kosong investasi asing di IKN. Presiden Joko Widodo kemarin akhirnya mengakui bahwa ternyata investasi asing belum ada yang masuk ke Indonesia, begitu. Apakah mungkin memang tandanya, apakah memang ini kurang diminati, ataukah memang hanya menunggu situasi politik saja pasca 2024? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab sekarang begitu ya. Belum bisa terjawab sekarang dan harusnya bisa dipastikan sekarang begitu ya. Artinya kalau kita melihat kan ini
Kita sudah melihat paling tidak ada beberapa kali roadshow yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan dipimpin langsung oleh Presiden, yang terakhir pada saat APEC CEO Summit. Kemudian di sana para pengusaha di Amerika Serikat berkumpul juga mendengarkan promosi yang dilakukan oleh Presiden sendiri, dan di sela-sela itu kemudian Presiden mengakui bahwa belum ada investasi asing yang masuk gitu untuk membiayai IKN. Nah, IKN sendiri yang kita ketahui kan biayanya super fantastis ya, 466 triliun rupiah, dan 20%-nya disanggupi untuk dibiayai dengan APBN, tapi selebihnya itu membutuhkan investasi swasta. Nah, yang kita ketahui klaimnya banyak negara yang minat. Ya, lalu kemudian kita mendengar beberapa saat kemudian bahwa akan diberikan kesempatan terlebih dahulu, saking banyaknya yang minat, kemudian direm terlebih dahulu kesempatan untuk investasi asing, kita berikan kesempatan kepada investor domestik terlebih dahulu, begitu ya. Yang kita ketahui kan sudah ada beberapa groundbreaking gitu di awal November, kemudian dari kepala otorita juga mengatakan sampai dengan akhir tahun ini ada 45 triliun kurang lebih gitu ya, dari hanya investasi swasta domestik ya. Nah, tentunya optimisme ini terus dibangun. Presiden mengatakan kalau investor lokalnya mau, harusnya investor asingnya juga mau. Nah, ini yang kemudian kita tunggu gitu ya. Oh, ternyata belum juga gitu. Karena belum juga, dan sementara kita tahu bahwa APBN sudah digunakan gitu untuk membiayai pembangunan di sana. Tentunya menjadi kepentingan kita bersama untuk memastikan bahwa investasi yang sudah dikeluarkan ini tidak sia-sia, karena lagi-lagi itu adalah anggaran negara yang digunakan. Gitu. Nah, untuk sekedar kita ketahui bersama-sama, ini kan ada kawasan inti yang memang harus dibangun dengan uang negara, begitu ya. Nah, kemudian ekspansinya ini yang nanti diharapkan akan bisa dibiayai oleh investasi swasta. Tapi kan tidak mungkin hanya mengandalkan investasi dari dalam negeri gitu. Ya, betul. Ya kan? Investasi dari luar juga begitu. Dari luar negerinya ini kita juga harapkan bersama. Jadi sepertinya perlu ada evaluasi, mungkin strateginya kurang tepat selama ini yang dijalankan. Ya, apakah mungkin dibatalkan makanya? Nggak mungkin kali ya. Saya tidak akan masuk ke situ. Tapi yang pasti ini adalah proyek bersama. Baik, ini proyek bersama, komitmennya juga harus dijaga bersama, siapapun presidennya begitu ke depan ya. Tapi kalaupun tidak, ya kita harus evaluasi sampai dari sekarang, karena kan waktu sudah berjalan. Baik, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini, Mbak Kania. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Pepesan Kosong Investasi Asing IKN. Pepesan kosong investasi asing IKN. Presiden Joko Widodo akhirnya membenarkan kalau belum ada investasi asing yang masuk ke ibu kota negara atau IKN Nusantara. Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan Presiden di APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun Joko Widodo bersikeras jika investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Dalam kunjungan itu, Joko Widodo sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat antara lain dalam pembangunan IKN. Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Joko Widodo juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Makanya, pada awal November, Presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, Presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri. Lucunya, dikala Presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan justru mengaku masih wait and see alias belum mau antre untuk memutuskan berinvestasi di IKN. Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan. Akan tetapi, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, justru masih ngotot mengklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing. Anggota fraksi PKS DPR, Suryadi Jayapurnama menyebut pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimmick. Narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Kenyataannya,
hanyalah pepesan kosong. Adapun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk Letter of Intent atau LOI. Belum ada tanda nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN. Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya super jumbo, setidaknya 466 triliun rupiah untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN 5,1 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran 37 triliun rupiah, sehingga adalah langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi, entah itu dari dalam maupun luar negeri. Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan. Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Joko Widodo dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu. Apalagi program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 10-15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut. Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini. Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing, sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN, sembari kembali merayu investor asing. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN, seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100%, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak. Jika berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia. Kembali kami sampaikan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada investor asing yang masuk ke IKN begitu. Sudah sedemikian banyak promosi yang dilakukan, sudah sedemikian banyak promosi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di berbagai forum internasional begitu. Mengapa sampai saat ini belum ada investor asing yang masuk, Mas Bima? Ya, pertama kita bisa lihat memang dari segi perencanaan IKN ya, itu masih banyak diragukan secara detail oleh para investor. Karena investor ini sebelum dia merealisasikan investasinya, mereka juga membuat semacam uji kelayakan. Jadi dilihat dulu berapa keuntungan real dari proyeknya, kemudian pengembalian dananya berapa lama misalnya, kemudian juga yang kedua adalah berapa proyeksi penduduk yang akan menempati dari IKN itu. Karena di saat yang bersamaan pembangunannya juga cukup masif masih dilakukan di Jawa. Contohnya adalah misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung mau diperpanjang sampai Surabaya. Kawasan-kawasan industri juga banyak dibangun khususnya di Jawa Tengah. Jadi ini juga menunjukkan adanya kebimbangan apakah pembangunan di IKN itu nantinya akan ditempati oleh banyak penduduk.
kalau pembangunannya juga masih sebenarnya bersifat sebagian Jawa sentris, maka investor akan melihat Jawa tetap menjadi tempat atau wilayah yang lebih menjanjikan dibandingkan di Kalimantan Timur itu ya, di IKN. Nah, yang ketiga memang ada faktor globalnya, mulai dari kenaikan suku bunga, kemudian inflasi juga di negara-negara maju. Jadi banyak investor di negara maju juga masih mempertimbangkan ya situasi global yang belum pasti ini, karena akan ada dampak pada biaya investasi yang masih cenderung mahal. Dan keempat, ini sebenarnya juga pemilu itu juga turut menjadi pertimbangan dari para investor, khususnya investor-investor asing ya, karena mereka sangat memperlihatkan sebuah indikasi bahwa pemilu ini juga menjadi game changer. Apakah IKN-nya akan dilanjutkan atau kemudian IKN-nya misalnya dimodifikasi atau bahkan IKN-nya misalnya dibatalkan. Jadi masih banyak skenario yang menjadi pertimbangan dari para investor. Mas Bima, kan pemerintah Indonesia sudah memberikan sejumlah insentif dan kemudahan ya untuk para investor ini. Ada izin berusaha sampai 190 tahun, ada izin bangunan sampai 80 tahun, ada perusahaan asing bebas pajak. Apakah insentif-insentif kemudahan-kemudahan ini sebetulnya tidak menjawab kekhawatiran dari investor, Mas Bima? Iya, sekarang kalau misalnya kita lihat kan ini ada race to the bottom ya. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia ini menggelar banyak sekali insentif, merubah undang-undang IKN dalam waktu yang cukup singkat juga. Tujuannya memberikan karpet merah dan memberikan berbagai insentif pajak dan non-pajak, termasuk juga soal masalah sewa lahan. Tapi yang dilihat oleh investor bukan itu. Karena apa? Meskipun dia diberikan HGU yang cukup lama ya, bisa diperpanjang bahkan sampai 190 tahun misalnya, kemudian insentif perpajakan, tapi kalau itu semua diakumulasi, masih belum bisa menutup pengembalian keuntungan dan kejelasan siapa yang akan menjadi konsumen ketika mereka membangun pabrik, membangun mal, membangun hotel ke depannya. Maka tetap saja insentif-insentif tadi sebenarnya kecil atau insignifikan terhadap keputusan realisasi investasinya para investor, terutama asing. Mas Bima, banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya belumnya investor asing masuk ke IKN itu lebih dinominasi karena adanya kekhawatiran mengenai situasi politik di tahun 2024 nanti. Apakah memang pemilu 2024 ini menjadi alasan utama bahwa kemudian investor asing ini belum masuk ke IKN, ataukah memang IKN-nya sendiri juga tidak sebegitu menariknya bagi investor asing, Mas Bima? Saya pikir pemilu kan harusnya hal yang biasa ya, meskipun ini bedanya adalah siklus 10 tahun. Yang artinya ada pemimpin yang baru, Pak Jokowi bukan melanjutkan periode berikutnya. Jadi memang itu satu hal. Tapi bagi negara Indonesia yang sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, ini bukan hal yang surprise sebenarnya bagi para investor. Itu hanya satu faktor. Tapi faktor lainnya adalah kesiapan infrastruktur dasarnya gimana di IKN. Kemudian juga kesiapan lahannya. Dan ada satu isu lagi nih yang sangat penting. Jadi banyak yang mengkhawatirkan pembangunan masif IKN beserta dengan sarana pendukungnya itu di Penajem Pasir Utara di Kalimantan. Ini bisa memicu terjadinya deforestasi. Dan itu yang juga sekarang menjadi isu kan, soal perubahan iklim, masalah soal transisi energi. Nah, jadi belum matching tuh antara pembangunan IKN yang dikhawatirkan bisa memicu deforestasi dan juga masalah lahan di sana, itu dengan komitmen investor yang sekarang banyak terikat soal komitmen memitigasi perubahan iklim. Itu juga jadi salah satu isu yang kalau dipotret besarnya jadi pertanyaan besar, apakah presiden yang ke depan memiliki pertimbangan dalam pembangunan masif seperti IKN ini terkait dengan masalah isu lingkungan, isu masalah energinya dan lain-lain. Itu juga jadi salah satu concern dari sisi politiknya. Tapi drama-drama politik dalam beberapa bulan terakhir ini, misalnya soal MK, misalnya batas usia, kemudian juga ada
kekhawatiran nepotisme, itu pun juga menjadi salah satu concern juga yang sering diperbincangkan oleh para investor, khawatir stabilitas politiknya dalam jangka panjang terganggu, gitu. Adakah hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah ke depannya, Mas Bima? Kalau kita bicara solusi ya sekarang, bagaimana caranya supaya kemudian bisa lebih meyakinkan lagi investor asing untuk masuk ke Indonesia tanpa harus menunggu di tahun 2024, Mas Bima? Ada tidak? Ya kalau mau all out ya, memang benar-benar menarik investasi di IKN, maka pembangunan infrastruktur khususnya mega proyek yang ada di Jawa itu harus dibatalkan. Misalnya kereta cepat Jakarta sampai Surabaya itu harus dibatalkan dan diumumkan terbuka. Sehingga investor tidak terpecah konsentrasinya antara investasi tetap di Jawa dengan investasi di IKN. Karena sama-sama skalanya adalah mega proyek dan butuh anggaran yang cukup besar. Kemudian juga yang bisa dilakukan ya benar-benar detail side plan dari IKN itu harus dibuat sedemikian rupa dan meyakinkan para investor memang IKN ini punya keuntungan dan nilai tambah yang cukup menarik. Dan yang ketiga adalah soal stabilitas politik. Itu benar-benar harus dijaga netralitas pemerintah. Itu sangat penting sekali sehingga tidak ada resiko politik yang menjadi kekhawatiran dari para investor dan membuat mereka maju mundur atau wait and see terlalu lama. Baik, Mas Bima, salah satu juga yang dicermati adalah mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang kemarin-kemarin kesempatan sebelumnya sempat mengatakan bahwa harus direm dulu begitu investor asing untuk masuk karena investor untuk memberikan kesempatan untuk investor lokal. Lalu kemudian baru kemarin akhirnya dikatakan ternyata investor asing itu belum ada yang masuk begitu. Apakah memang perlu ada transparansi begitu disampaikan mengenai perkembangan pembangunan IKN ini ke depannya seperti apa, kemajuannya sampai saat ini seperti apa, investor yang sudah masuk berapa jumlahnya, lalu kemudian pembangunannya sudah sampai di mana. Apakah memang itu perlu disampaikan kepada publik secara terbuka supaya kita semua tahu begitu. Ini IKN sudah sampai di mana begitu, Mas Bima? Ya, saya pikir ini hal yang sangat mendesak juga terkait dengan transparansi. Karena bagaimanapun juga pelibatan dari dana publik, dari dana APBN di dalam proyek IKN ini juga sangat besar. Sehingga pembayar pajak masyarakat Indonesia itu juga wajib tahu karena ini proyek bukan sifatnya bisnis to bisnis. Tapi juga ada pelibatan pemerintah. Dan kemudian juga semua informasi itu harusnya ada dalam satu website yang terbuka. PT apa yang terlibat, mereka menerima insentif pajak berapa besarnya, bagaimana progres dari tiap proyek. Dan ini saya kira juga penting bagi masyarakat sekitar yang akan menjadi semacam masyarakat yang terdampak dari adanya proyek. Juga mereka juga harus diberitahu secara transparan amdalnya bagaimana misalnya. Dan ini yang kurang dari proyek IKN ini. Dan padahal kan sekarang eranya environment social governance ya, tata kelola governance ini juga menjadi perhitungan investasi juga. Jadi inilah yang tidak matching, investor asing arahnya kemana, kemudian IKN dalam hal tata kelola juga masih lemah, terutama soal disclosure atau keterbukaan informasi. Dan itu yang harus kemudian diperbaiki ke depannya. Baik, Mas Bima Yudhistira, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Bima. Tentu saja jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, kita akan langsung menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam Kepri. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Gania. Salam sehat selalu. Pagi Pak John, silakan Pak John. Pagi Pak John. Ya, pepesan kosong investasi asing di IKN. Ya. Jadi, kalau pepesan kosong ini, pepesan kosong apa pepesan gosong ini? Kalau kosong kan tidak ada sih, kalau kosong tak bisa dimakan lagi, dah hangus gitu kan. Jadi gini, ini memang agak dilematis IKN ini. Ya. Karena kemarin ini kan dibilang stop dulu apa asing, diprioritaskan untuk investasi yang dalam negeri. Contohnya kemarin terbuka di San Francisco di acaranya summit di Amerika di San Francisco. Presiden kita terang-terangan bahwa belum ada investor asing yang masuk. Artinya ini ada tanda tanya besar di IKN ini ada apa. Dan lagi waktunya udah mepet. Ya. Saya yakin juga nanti hari kemerdekaan kita yang ke-79 itu di sana 2024 ini. Saya yakin di Agustusnya nanti, 17 Agustus. Karena ini apalagi dengan situasi politik internasional sekarang ini. Ya, Ukraina aja dampak ekonominya belum pulih, tambah lagi dengan di Palestina ini akan berimbas kepada ekonomi dunia. Ya, negara-negara lain, negara asing akan mikir-mikir untuk investasi di negara kita. Ya. Nah, karena perpolitikan makin kelam dunia. Banyak negara-negara sekarang yang dihantui oleh lemahnya ekonomi. Masuk juga Amerika. Jadi ini agak bingung. Judulnya yang bagus nih. Permasalahan kosong nih. Investasi asing di IKN nih. Jadi kita masyarakat bertanya-tanya. Jadi Anda pun tidak yakin begitu ya dengan IKN ya Pak John ya? Saya kurang yakin. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak John. Kami sudah menangkap poinnya. Selanjutnya ada Pak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Jadi judulnya ini agak provokasi nih, pepesan kosong. Jadi begini, memang untuk membangun sesuatu, apalagi mengadakan perubahan sesuatu, itu pasti banyak hambatan, banyak kendala. Tapi kita bangsa Indonesia optimis. Saya ambilkan contoh sejarah. Waktu pembangunan tim dulu, itu dihujat macam-macam Ibu Tin. Tapi sekarang kan jadi ikon bagi Indonesia. Nah ini sama dengan IKN. IKN ini memang memerlukan dana yang besar, perjuangan yang besar, keteguhan hati. Makanya kita berharap program yang begini, masa negara kecil seperti Malaysia bisa mindahkan ibu kota negaranya, Amerika bisa, Myanmar bisa, Turki bisa, kok Indonesia nggak bisa, negara yang gemar Ripalo Jinawi. Kalau hambatan pasti ada. Cuma kita harapkan bangsa Indonesia ini semuanya optimis. Dengan segala, walaupun perlahan-lahan tidak sesuai target, kita yakin nanti ada pepatah mengatakan di mana ada gula di situ ada semut. Kalau nanti di situ prospeknya sudah baik, saya yakin investor asing akan masuk. Asal segala sarana pendukung prasarananya sudah siap. Nah ini hambatan-hambatan yang beginilah yang perlu diatasi. Ini perlu kecerdasan bangsa dalam berpikir untuk memajukan negeri ini. Karena kita sadar betul Jakarta sudah tidak pantas lagi untuk jadi ibu kota negara karena kepadatan. Sehingga banyak dilema-dilema yang dihadapi, problem-problem yang dihadapi. Memang harus dipindahkan. Tapi itu tadi memindahkannya juga tidak gampang. Perlu perjuangan yang berat, perlu pengorbanan yang besar. Inilah pengorbanan bangsa. Saya ingatkan sekali lagi, tim itu dulu adalah diprotes. Cuma karena pemerintahnya otoriter dan waktu itu zaman sosial media belum terlalu lancar komunikasi lalu lintas komunikasi ini sehingga informasi tidak menyebar. Sekarang kan gampang. Baik. Semua informasi bisa terbuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berhasil lah. Walau tetap optimis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya ada Pak Denny dari Bandung. Pak Denny, selamat pagi. Pagi Pak.
Ya, silakan Pak Denny. Saya bicara ini kan gini, saya kebetulan sudah pernah kerja di New Cairo dan saya pernah kerja di Nigeria juga, di kota-kota yang baru ya, pemindahan ibu kota. Ya. Sebetulnya bukannya pepesan kosong, investasi asing itu akan masuk apabila konsep daripada IKN-nya jelas. Di Indonesia ini, khususnya yang Pak Jokowi sodorkan sekarang, itu konsepnya tidak jelas dan tidak ada satu otorita yang jelas. Ada otorita daripada IKN, tetapi tidak diisi oleh orang yang profesional. Harusnya punya step by step. Misalnya sekarang apa? Government city dulu. Setelah government city baru sekarang satellite city. Nah, satellite city ini baru diisi oleh investor-investor. Investor itu akan masuk tanpa melihat dikasih HGU-nya misalnya 108. Tidak, mereka tidak melihat ke sana. Mereka melihat prospek ke depannya apa yang Indonesia akan kasih ke mereka. Nah, city-nya itu bentuknya apa? Ya. Kalau seperti sekarang kan tidak ada konsep itu. Bagaimana mereka bisa berminat untuk investasi tanpa tahu area apa yang mereka bisa masuk. Kalau cuma bikin kantor saja kan tidak ada artinya, Pak. Mereka kan pengen segala infrastruktur, terus yang mendukung apa yang diperlukan di Indonesia. Nah, ini yang saya lihat konsepnya tidak ada. Sudah gitu pembangunan di IKN, maaf saya terpaksa bicara nih, kebetulan saya juga kan main di konstruksi. Mahal. Salah satu contoh, untuk 4 kilometer habis dana sampai 5,6 triliun. Itu di negara manapun akan langsung mundur. Berarti pembangunannya mahal gitu loh. Nah, inilah yang harus diperjelas oleh otoritanya IKN gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny dari Bandung. Selanjutnya ada Pak Rustam dari Kalimantan Utara. Pak Rustam, selamat pagi. Pak Rustam? Baik, tampaknya terputus dengan Pak Rustam dari Kalimantan Utara. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mbak Kania, mungkin kita sedikit menanggapi mengenai penelpon kita di segmen sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa memang pesimis begitu ya. Mungkin jangan-jangan karena konsepnya juga mungkin belum jelas, harganya mahal, tapi juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini membutuhkan waktu. Proyek yang besar kan juga butuh kesabaran dan mungkin butuh strategi juga yang lebih baik. Bagaimana Mbak Kania? Iya, ini bervariasi ya. Saya sangat senang gitu. Banyak yang mengeluarkan pendapat yang berbeda. Begitu ada yang setuju, ada yang kurang yakin, ada yang harus optimis. Banyak negara sudah berhasil melakukannya. Memang dibutuhkan komitmen. Begitu kalau hambatan itu memang harus segera diatasi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini dari segi konstruksi dari kontraktor gitu yang memang terbiasa begitu ya menangani proyek-proyek seperti ini, mengatakan bahwa pembangunan di sana terlalu mahal. Ini adalah beberapa, tentunya ini kan poin diskusi ya gitu ya, bagaimana kemudian dari masyarakat melihat gitu IKN ini seperti apa. Karena kemudian yang berulang kali disampaikan adalah soal konsepnya begitu ya. Bahwa kemudian tadi dikatakan ya sekarang ini memang mau tidak mau harus dipindahkan karena Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung beban dan sudah terlalu banyak masalah. Nah, itu kemudian yang juga dikritisi oleh berbagai pihak yang tidak setuju dengan pemindahan IKN ini adalah mengapa kemudian meninggalkan masalah. Bagaimana dengan Jakarta selanjutnya gitu. Nah, sekarang juga ditanyakan prospek dari IKN sendiri ke depan seperti apa. Nah, kalau kembali lagi ke tema kita, pepesan kosong investasi asing IKN, investor itu butuh diyakinkan gitu. Tadi kan sempat disampaikan oleh Mas Bima, hitung-hitungannya mereka tuh untung atau tidak gitu kan. Bahwa kemudian simple juga as that ya. Simple as that gitu. Ketika mereka masuk ke sana, sektornya apa yang ditawarkan, mereka akan untung atau tidak, kemudian pengembaliannya berapa lama gitu. Dan kemudian tadi juga sempat oleh Mas Bima disampaikan, ada tidak penduduk yang akan pindah ke sana gitu. Itu akan seperti apa. Nah, itu semua kan butuh perencanaan yang matang gitu. Memang tidak mudah gitu, memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota. Dan kalau tadi sempat disampaikan bahwa
situasinya secara global memang saat ini kurang menguntungkan gitu ya, karena banyak sekali misalnya faktor geopolitik gitu yang memang harus dipertimbangkan bagi investor ketika mereka kemudian menempatkan dananya, ya memang hitung-hitungannya itu harus jelas betul begitu. Nah, artinya kalau kita bicara soal misalnya apakah konsep ESG yang sekarang ini juga banyak dilihat gitu oleh investor, terutama investor asing, apakah itu sudah sejalan? Saya lihat sih sebenarnya kalau dari konsepnya kan dikatakan bahwa ini kan akan menjadi kota pintar ya, akan menjadi kota pintar, tidak akan mengganggu, ramah lingkungan. Kalau tidak salah tuh dikatakan bahwa 70% atau 80% diantaranya dari kota tersebut itu akan terdiri dari green green area gitu ya. Jadi artinya seharusnya sih kalau dari sisi itunya ya gitu ya, itu tidak akan berpengaruh gitu ya. Bukan berpengaruh, tapi itu akan paling tidak bisa meyakinkan investor gitu ya bahwa konsep green ini tetap akan diusung gitu untuk pembangunan IKN ke depan. Tapi memang harus dilihat lagi soal perencanaannya, soal transparansinya, tata kelolanya gitu kan. ESG itu kan juga ada soal governance gitu. Transparansinya sejauh ini, komunikasi publiknya seperti apa gitu. Termasuk juga dikatakan tadi oleh Mas Bima, website gitu. Terutama bagi warga yang tinggal di sana yang paling terdampak itu apa yang mereka bisa harapkan gitu. Ekspektasinya bisa seperti apa. Untuk memastikan betul-betul memang tata kelolanya diperhatikan dan juga lingkungannya itu tidak dirusak gitu kan. Itu yang paling utama. Karena memang sekarang ini karena tidak adanya transparansi dalam tanda kutip ya, kurang begitu ya. Akhirnya kan banyak sekali rumor-rumor gitu yang beredar. Yang itu yang tentu juga harus diberikan penjelasan yang memadai gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin ada faktor pemilu juga gitu ya, faktor politik. Yang juga kurang lebih menjadi pertimbangan gitu. Tapi kan sebenarnya ini IKN ini kan sudah menjadi undang-undang, sudah diuji di DPR, sudah diloloskan juga begitu ya. Artinya kan seharusnya tidak akan batal begitu ya. Seharusnya memang tidak akan tetap batal. lanjut begitu. Walaupun ya, kemudian ada juga misalnya kemungkinan dimodifikasi dan lain sebagainya, tapi memang sepertinya kepastian itu juga dibutuhkan oleh investor kalau memang itu menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan ya. Bagaimana kenapa investor sekarang masih wait and see gitu, paling tidak dari Korea gitu misalnya kan. Kadinnya sudah mengatakan bahwa mereka masih menimbang-nimbang, melihat-lihat apakah karena situasi globalnya atau situasi di dalam negerinya. Menarik tapi apa yang dikatakan oleh Mas Bima bahwa ini kan transisi demokrasi yang seharusnya kita sudah sering ya, kita sudah berpengalaman gitu ya. Bukan tapi hal yang asing begitu juga buat investor kan. Tapi ini kan siklus 10 tahun gitu dan memang pemimpinnya sama sekali baru gitu Gitu. Ini kan tapi tahun 2024 kan targetnya juga cukup banyak ya Mbak Kania ya. Targetnya itu kan nanti bisa upacara kenegaraan di IKN. Apakah kita masih bisa optimis bahwa target itu akan tercapai? Nggak usah terlalu jauh sampai ngomongin 10 tahun, 15 tahun ya, tapi paling sampai tahun depan saja. Sampai tahun 2024 ketika kita di tahun politik, target-target yang dicanangkan pemerintah itu bisa kejadian atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan juga buat kita. Ya itu harus kejadian karena pendanaannya pendanaan publik loh. Gitu. Artinya anggaran yang sudah dikeluarkan itu adalah anggaran milik publik, anggaran negara begitu loh. Artinya yang kemudian juga berhak untuk diketahui oleh publik bagaimana gitu perkembangannya dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada target gitu, lagi-lagi ya kembali lagi ke soal pendanaan publiknya. Mengapa kemudian sekarang semua orang ikut cawe-cawe dalam tanda kutip untuk memastikan bagaimana perkembangan dan lain sebagainya, karena ada anggaran negara yang dimanfaatkan dan digunakan gitu untuk paling tidak pembangunan kawasan inti gitu ya. Dikatakan bahwa pembangunan kawasan inti juga infrastruktur dasar tadi kan disebut-sebut, memastikan bahwa memang sudah siap gitu untuk ditinggali, untuk digunakan dan perkembangannya ke depan juga akan bagus. Lagi-lagi investasi swasta ini kan dibutuhkan untuk pengembangannya, untuk ekspansinya. Nah, sektor-sektor mana yang mereka bisa masuki dan lain sebagainya itu juga harusnya diperjelas gitu. Apakah kemudian menguntungkan bagi mereka atau tidak. Tapi tentunya kalau kita membangun optimisme, tadi kan ada yang mengutip sejarah gitu ya. Misalnya pembangunan tim dulu tuh juga banyak dikritisi, bahkan banyak yang anti gitu. Tapi pada perkembangannya ternyata memang sesuatu yang dianggap berhasil gitu. Ini perencanaannya sih yang kemudian kita harus perhatikan bersama-sama dan memang harus ada transparansi yang lebih jelas. Evaluasinya mungkin dari sisi itunya. Kalau ada transparansi mungkin nanti kita akan segera melihat investor asing yang masuk siapa begitu ya. Baik Mbak Kania, terima kasih telah hadir pada pagi ini. Selamat pagi Mbak Kania. Pagi. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN. Jika berbagai kemudahan tak membuat investor terutama asing tak bergairah masuk, pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti investor membutuhkan kepastian berusaha pasca pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.